Halo Sobat JKN, selamat siang. Kembali lagi kita di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Oke, selamat siang Sobat JKN. Kita kembali lagi nih di podcast Paham JKN. Nah, pada hari ini kita akan membahas tema tentang rehab ya. Rehab, apa sih rehab itu ya? Nah, bagi Sobat JKN tetap pantau ya podcast kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita mendatangkan narasumber yang luar biasa ya. Pada ahlinya di bidang keuangan. Nah, boleh pertama-tama kita kenalan dulu ya. Dengan siapa Bu di sini? Baik, saya Rasela Mayari, biasa dipanggil Sela. Saya ditugaskan di bagian staf penagihan di BPJS sendiri di bagian perencanaan penagihan iuran ataupun PKP. Oke, berarti bisa disebut bidang keuangan lah ya. Betul. Oke, wah bidangnya sangat sulit ya disebutnya ya. Oke lah kita sebut aja bidang keuangan ya. Bidang keuangan. Oke, dari Bu Sela ini dari bidang keuangan ya. Oke, langsung aja ya Bu Sela ya. Kita akan membahas tentang rehab nih. Mungkin belakangan ini kita lagi trending ya. Program rehab di BPJS Kesehatan tuh lagi trending, lagi banyak dikejar-kejar oleh peserta JKN yang menunggak. Nah, penasaran untuk program rehab ini? Kita langsung aja kepada Bu Sela, apa sih sebenarnya program rehab itu sih di BPJS Kesehatan itu? Baik, seperti kita ketahui sendiri ya Pak Adit ya, program rehab ini adalah salah satu program dari BPJS Kesehatan sendiri, yaitu program rencana iuran bertahap. Di mana peserta yang bisa mengikuti program rehab ini bagi semua peserta yang memiliki tunggakan iuran lebih dari 3 bulan. Seperti itu. Oke, berarti khusus peserta yang menunggak berarti ya yang ikut program rehab ini ya? Betul. Oh iya. Berarti bagi Sobat JKN yang BPJS ya mandiri dan menunggak ya? Betul. Oke. Berarti Sobat JKN yang BPJS mandiri dan menunggak berarti boleh banget ya ikut program rehab ini ya? Betul. Wah, berarti sangat membantu sekali ya, membantu masyarakat ya. Nah, berarti program rehab ini khusus BPJS mandiri atau berjenis BPJS apa aja yang bisa mengikuti program rehab ini, Bu? Untuk semua kepesertaan BPJS Kesehatan Pak Adit, baik itu dari segmen peserta bantuan iuran yang memiliki tunggakan, ataupun bagi peserta PBPU, ataupun peserta penerima upah yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan, itu bisa melakukan ataupun mencicil tunggakannya melalui program rehab ini. Oke. Nah, kalau badan usaha itu berarti perusahaan yang menunggak atau pesertanya? Pesertanya Pak Adit yang memiliki tunggakan. Oh, berarti pesertanya tunggakan waktu BPJS Mandiri, kemudian dia tanggungan perusahaan tapi masih mempunyai tunggakan ya yang belum dibayarkan ya? Betul. Oh, walaupun misalkan hari ini sudah aktif tanggungan perusahaan nih, tapi tunggakan mandirinya masih ada, itu tetap bisa mengikuti program rehab ya? Bisa, iya. mendaftarkan program rehab itu. Karena untuk proses ataupun pendaftaran program rehab itu sangatlah mudah Pak Adi. Oh gitu, gimana Bu? Ini untuk pendaftaran sendiri bisa melalui kantor cabang, kantor kabupaten, mall pelayanan publik, ataupun aplikasi mobil JKN. Di mana untuk program rehab sendiri saat ini batas maksimal pendaftaran itu sampai dengan tanggal 28 setiap bulannya, kecuali tanggal 27 di bulan Februari. Seperti itu Pak Adit. Iya. Nah, program rehab ini kita bayarnya manual ke channel pembayaran atau debit atau gimana? Baik, untuk pembayaran sendiri itu peserta bisa membayarkan melalui kanal Alfamart, Indomart, ataupun mobile banking, ataupun bank yang bekerja sama dengan BPJS, ataupun apabila pesertanya sudah terdaftar auto debit, itu menjadi suatu kemudahan Pak Adit. Nanti jadinya untuk pembayaran iurannya akan terdebit secara otomatis melalui bank yang terdaftar seperti itu.
iya ya. Berarti program rehab ini kalau misalkan Sobat CKN sudah terdaftar atau debit, berarti sudah otomatis ke debit juga ya. Betul. Jadi nggak perlu bayar manual ya, Betul, bayar sangat- manual setiap betul. bulannya. Oke, Sangat oke. mudah untuk pendaftaran dan pembayaran melalui auto debit seperti itu. Berarti kalau Sobat CKN mau pilih 24 bulan gitu boleh nggak sih? Untuk maksimal pencicilan program rehab itu sampai dengan 12 bulan. Oh, hanya 12 pembayaran. bulan. Betul, hanya saja untuk cicilannya itu dari 3 bulan sampai dengan 24 bulan itu peserta bisa mendaftarkan program rehab seperti itu Pak Adit. Iya, iya, iya. Nah, program rehab ini untuk tunggakan berjalan itu sekaligus tunggakan yang lama atau gimana? Baik, untuk iuran berjalan sendiri nanti itu iuran yang dibayarkan secara bertahap ataupun secara penuh seperti itu. Iya, 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 iya. Oke. Baik. Nah, bagi Sobat CKN yang mempunyai BPJS menunggak, wah berarti sangat mudah sekali ya program rehab ini ya. Sangat mudah dan membantu Sobat CKN ya dalam melunasi tunggakannya. Jadi Sobat CKN nggak perlu khawatir ya, sekarang sudah sangat mudah sekali program rehab ini ya dengan mengikuti program rehab ini. Nah, selanjutnya Bu Sela nih, untuk program rehab ini apakah berlaku untuk satu orang atau sekeluarga? Misalkan saya nih, saya 4 orang anggota keluarga, ada orang tua saya. Itu apakah yang ikut program rehabnya saya aja atau satu keluarga? Baik, untuk pendaftaran program rehab ini itu berlaku untuk satu keluarga Pak Adit. Satu keluarga. Tuh, jadi secara otomatis sistem akan membaca ataupun mendeteksi secara otomatis melalui aplikasi mobile JKN seperti itu. Berarti caranya juga sangat mudah ya. Betul. Cukup di aplikasi mobile JKN gitu. Berarti tadi channel pendaftarannya gimana? Mobile JKN? Betul, melalui kantor cabang, Kantor cabang, kantor kabupaten, kabupaten, mau pelayanan publik, mobile pelayanan publik. dan yang paling mudah nih Pak Adit di aplikasi mobile JKN. Oh, mobile JKN. Jadi peserta bisa daftar sendiri ya di aplikasi mobile JKN ya. Oke, udah sangat mudah sekali ya. Nah, untuk program rehab ini Bu Sela nih, kita kan mencicil ya, mencicil tunggakan. Artinya kita ada pembayaran yang masuk nih ke BPJS Kesehatan. Betul. Nah, kemudian untuk status kepesertaan itu apakah langsung aktif kemudian bisa digunakan atau bagaimana? Baik, untuk status kepesertaan apabila sudah terdaftar program rehab itu secara otomatis status akan aktif setelah seluruh tunggakan sudah dilakukan pembayaran dan secara otomatis sudah lunas Pak Adit. Jadi nanti apabila seluruh tunggakannya sudah dibayarkan dan lunas itu status kepesertaannya aktif kembali. Oke, berarti nunggu lunas dulu ya. Betul. Oke, bagi Sobat CKN berarti yang mengikuti program rehab berarti jangan berharap langsung aktif ya. Betul. Karena tetap non aktif. Nah, berarti nunggu lunas dulu tunggakannya, cicilannya, baru langsung aktif ya. Betul. Oke, berarti bagi Sobat CKN yang mengikuti program rehab harap bersabar berarti ya. Betul. Menunggu dulu cicilannya lunas, baru kartunya bisa aktif dan digunakan. Oh, gitu Betul. gitu. Nah, untuk BPJS sendiri kan kalau misalkan menunggak itu kan ada denda pelayanan ya. Betul. Nah, kalau misalkan nih menunggak kemudian mengikuti program rehab, itu tetap kena denda pelayanan atau bagaimana? Nah, ini kondisinya peserta akan melangsungkan pelayanan namun statusnya masih aktif. Mohon maaf, statusnya masih nonaktif. Itu dendanya nanti akan diinfokan melalui rumah sakit. Oke, berarti tetap dikenakan denda pelayanan ya? Betul. Oke, berarti jika cicilannya sudah lunas Betul. dan kartunya aktif, jika dipakai untuk berobat ke rumah sakit, maka tetap dikenakan denda pelayanan ya? Betul. Oke, wah ini luar biasa sekali ya informasinya ya. Jadi bagi Sobat CKN yang menunggak harus segera mendaftarkan dirinya beserta anggota keluarganya kepada program rehab ya. Karena jangan dilama-lama ya, Betul. biar kartunya cepat aktif gitu. Nah, segera daftarkan sekarang juga biar tunggakannya cepat lunas ya. Oke. Dan jangan kaget juga ya, nanti ketika cicilannya lunas, kemudian kartunya aktif, nah jika dipakai di fasilitas kesehatan khususnya di rumah sakit rawat inap, berarti jangan kaget kalau kena denda pelayanan juga ya. Oke. Berarti prinsipnya sama ya, seperti BPJS yang menunggak ya, tetap dikenakan denda pelayanan ya selama 45 hari.
Oke, jadi bagi sobat CKN ya, berarti mulai dari sekarang jangan sampai menunggak ya. Betul. Jadi harus tetap rutin pembayaran setiap bulannya maksimal di tanggal 10 ya setiap bulannya. Oke, berarti sangat mudah sekali ya program rehab ini ya, membantu masyarakat sekali ya. Oke, Iya, oke. Nah, kemudian untuk tunggakannya ini cicilannya kan bisa dipilih ya tadi ya. Maksimal 12 bulan. Kalau misalkan saya mau pilih 3 bulan bisa juga? Bisa. Bisa nanti bisa. sistem itu akan menginfokan berapa biaya yang akan dibayarkan Pak Adit. Nanti di aplikasi Mobile JKN itu di menu iuran itu akan terinfokan Pak Adit yang Pak Adit akan bayarkan setiap bulan. Nanti setelah melakukan pendaftaran program rehab juga, nanti untuk rincian biaya rehab setiap bulannya itu akan diinfokan melalui email Pak Adit. Jadi Pak Adit tidak perlu khawatir nih bulan depan saya bayarnya berapa ya gitu, karena sudah diinfokan sebelumnya melalui email. Iya. Apalagi ya peserta yang mempunyai aplikasi Mobile JKN ya. Betul. Berarti sudah muncul nih di sistem aplikasi Mobile JKN-nya gitu. Wah, berarti sangat transparan dan terdata ya. Betul. Oke. Nah, satu lagi nih pertanyaan terakhir nih Bu. Misalkan nih ada peserta JKN yang sedang mengikuti program rehab. Nah, ternyata masuk rumah sakit. Betul. Otomatis kan kartunya tetap nonaktif dong, walaupun dia sudah bayar cicilannya. Nah, itu tetap nggak bisa ditanggung ya? Betul, karena statusnya kan sekarang masih terdaftar program rehab ya Pak Adit ya. Jadi alangkah baiknya untuk melakukan pelunasan iuran. Oke. Nanti secara otomatis itu nominal tunggakan yang sebelumnya itu akan terakumulasi. Nah, nanti pesertanya bisa melakukan pembayaran nih Pak Adit melalui kanal pembayaran Alfamart, Indomart, ataupun bank yang bekerja sama dengan BPJS. Setelah melakukan pembayaran, itu statusnya akan aktif kembali Pak Adit dan peserta bisa peserta bisa melakukan pelayanan di rumah sakit seperti itu. Oke. Berarti bagi sobat CKN yang sedang melakukan perawatan rawat inap di rumah sakit dan sedang terdaftar program rehab, berarti tetap bisa dipakai ya, tetapi harus melunasi tunggakan terlebih dahulu ya, tunggakan cicilannya. Oke. Berarti cara pelunasan itu bagaimana sih Bu? Di aplikasi Mobile JKN atau datang ke kantor BPJS atau gimana? Baik, untuk pelunasannya itu peserta cukup mendownload aplikasi Mobile JKN Pak Adit. Nanti pilih menu program rehab, nanti kemudian peserta klik menu pelunasan, maka secara otomatis untuk sisa iurannya itu akan diinfokan melalui menu iuran di aplikasi Mobile JKN. Oke. Berarti di aplikasi Mobile JKN tinggal klik lunas aja ya. Betul. Oke, bagi sobat CKN, nah ini luar biasa ya informasinya ya. Jadi bagi sobat CKN yang mempunyai tunggakan cicilan dan sedang mengikuti program rehab, kemudian sedang melakukan perawatan rawat inap di rumah sakit, nggak perlu khawatir ya. Jadi tetap bisa dipakai BPJS-nya. Nah, dengan cara melunasi tunggakan cicilannya terlebih dahulu. Ternyata caranya gampang sekali ya. Betul. Caranya cukup klik pelunasan di aplikasi Mobile JKN gitu. Atau kalau misalkan bingung nih, nggak bisa, boleh ya datang langsung ke kantor BPJS ya. Wah, luar biasa. Oke, jadi bagi sobat JKN, ini informasi sangat penting sekali ya. Jadi bisa diikuti. Nah, sobat JKN yang mempunyai program tunggakan, jangan lupa ajak teman-teman ya, sanak saudara ya di kampung, jika ada yang mempunyai tunggakan, wajib mengikuti program rehab. Ini luar biasa, sangat membantu dan memudahkan sekali. Itu. Oke, Bu Sela, mungkin itu aja ya Bu Sela ya. Terima kasih Bu Sela sudah hadir di podcast Paham JKN pada hari ini. Oke, sobat JKN, sekian podcast kita pada hari ini. Nantikan dan saksikan podcast Paham JKN di episode berikutnya. Yuk kita kasih paham.